3, 2, 1, 0. Sekarang kita perjalanan kedua, baru sampai di gedung baru kantor SR12. Alhamdulillah, kita belajar lagi lanjut. Yang awalnya dia bekerja di BUMN, ya, dan dia memutuskan untuk resign karena suami istri ini kerja dan mungkin padat aktivitasnya, jadi pulangnya juga malam, jarang sekali untuk ketemu sama anaknya. Akhirnya dia memutuskan untuk resign dan menjadi ibu rumah tangga untuk mengasuh anaknya, ya. Nah, sering perjalanan waktu dia mengasuh menjadi ibu rumah tangga, mungkin karena biasa ada aktivitas kerja. Nah, jadi dia pengen punya ada aktivitas tambahan. Nah, akhirnya dia mencari informasi, dapatlah produk SR12 dan dia coba dan dia menjadi marketer. Awalnya menjadi marketer. Ya, di tahun 2017 dia menjadi marketer di SR12 dan melihat potensinya, dia langsung ya jalan jalur offset naik ke reseller dan juga perlahan lagi naik ke subagen, naik ke agen hingga menjadi distributor. Ya, terus dia saat ini yang hasil dari SR12 yang tadinya mungkin rumah yang cicilan KPR di tahun 2021 dia lunasi, ya. Dan bagaimana kisahnya kita akan saksikan dulu dari video profil distributor yang akan sharing pada hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan panggilkan saja distributor yang akan sharing pada hari ini. Ya, dia akan menceritakan langsung kisahnya ya, dari sebelum kenal SR12 hingga saat ini. Nah, kita panggilkan distributor utama Ibu Nuriska Habu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat dan nikmatnya lah kita berkumpul di training center pada siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para yang setia hingga akhir zaman. Pertama-tama saya haturkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya pada kesempatan kita hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Ihsan dan tim SR12 dari pusat ya yang telah mengakomodir untuk terselenggaranya acara pada hari ini. Di sini kita sistemnya sharing ya. Mungkin saya juga awal mulanya itu sama seperti ibu-ibu, bapak-bapak semua gitu. Karena saya memulai perjalanan ini dari nol gitu. Jadi emang dari awal saya nggak langsung mendalami gitu. Jadi memang dari marketer, reseller. Jadi jenjangannya itu memang dari bawah dulu gitu.
biasanya awalnya itu oh ya, perkenalan dulu ya. Saya udah langsung sebelumnya mungkin banyak di sini yang belum kenal. Saya Rizka Hafni, biasa dipanggil Rizka. Saya tinggal di Depok. Ada yang dari Depok atau dari mana aja nih ibu-ibu? Dari Parung. Paling jauh di mana nih? Kebanyakan dekat sini ya? Oh iya, tinggal dekat sini. Jadi alhamdulillah ya, kalau misalkan ada acara dari kantor pusat atau di sini, jadi bisa hadir terus ya menimba ilmu di sini. Terima kasih juga pada semuanya. Insya Allah nanti kita sama-sama sharing aja gitu, karena mungkin sama semuanya sama aja gitu. Terus ya Pak. Jadi kalau misalkan awal mulanya saya tergabung itu, dulunya saya itu seorang pegawai BUMN sebenarnya. Jadi memang saya itu biasa pengennya jadi wanita karir awalnya gitu. Jadi saya duduk dulu ya, karena jadi saya tuh nggak kepikiran untuk bisnis online tuh, saya nggak sama sekali gitu. Jadi memang pengennya kerja gitu. Jadi dari awal itu dari mulai sekolah, dari mulai kuliah gitu, biasa sibuk, biasa misalnya kita kerja, kita capek lah gitu istilahnya. Pada saat dua-duanya, masa suami istri kita kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam, dan itu rutin setiap hari gitu. Jadi dulu saya juga karena kerja di Jakarta jadi anak kereta gitu, jadi berangkatnya tuh subuh pulang malam, dan saya lupa bahwa nanti setelah berumah tangga, saya lupa saya tuh masih mikir nanti kalau ada anak-anak, ada yang jaga gitu. Jadi nggak pernah membicarakan ini tuh sama suami mau gimana anak kita kayak gitu. Jadi saya ya udah, saya kerja, saya mau jadi jenjang berkarir kayak gitu. Dan suatu ketika pada saat itu saya itu pada saat hamil anak pertama, saya tuh kayak disuruh resign gitu. Jadi pada saat saya disuruh resign, saya mikir saya di rumah ngapain? Saya biasa sibuk, saya biasa pergi pagi pulang malam, di rumah kayaknya nggak ada yang nggak ada ngapain ya gitu. Terus sampai akhirnya tuh jadi sampai suami saya tuh ngomong, kamu kalau misalkan mau tetap kerja, kamu di rumah, kamu kerja, saya di rumah ngurus anak, gitu. Jadi kayak kok kayak gini gitu. Jadi kayak saya ngerasa bahwa saya dari situ mikir, oh berarti saya nggak dapat ridho nih dari suami gitu. Kalau misalkan saya kerja, saya capek, saya berangkat pagi pulang malam, tapi suami nggak ridho, saya buat apa gitu. Sementara setelah nikah itu kan awalnya itu kan keriduan suami itu kan lebih penting gitu dibandingkan kita hanya pengennya ego kita sendiri kayak gitu. Dan dari situ setelah saya melahirkan, saya sebenarnya mau nggak mau dan terpaksa gitu. Jadi pas melahirkan 3 bulan saya disuruh resign. Terus saya pengennya kedua orang tua saya tuh menentang gitu loh, maksudnya ya udah kamu ngapain sih resign gitu. Terus tapi orang tua saya malah ya udah kamu turut sama suami, insya Allah hidupnya berkah katanya gitu. Apapun nanti insya Allah, kan matematika Allah itu kan nggak sama nalar kita gitu. Jangan berpikiran bahwa kalau misalkan kita keluar nanti rezekinya sedikit hanya dari suami, tapi kan kita harus yakin bahwa pada saat kita keluar itu Allah ngasih rezeki lagi. Pada saat kita melahirkan, Allah pasti ngasih rezeki buat anak, buat istri kayak gitu-gitu di satu keluarga. Sampai pada saat korek-korek untuk kalkulator manusia nih, pada saat saya resign, otomatis satu pintu rezeki dong dari suami. Saya sama suami kayak ngitung kayak korek-korek bahwa oh bisa ya gitu. Jadi masih ada keraguan bisa nggak ya, padahal itu tuh salah besar. Kalau misalnya kita ragu akan rezeki, berarti kita ragu dong akan rezeki yang Allah kasih gitu. Karena semua orang kan punya rezekinya masing-masing kayak gitu.
saya mikir sampai orang tua saya ngomong kalau misalkan kamu resign nanti maksudnya kebutuhan pokok atau apa nanti orang tua saya supply sampai seperti itu gitu, saking ya udah mereka pada ridho gitu. Akhirnya saya mikir ya udahlah, bismillah, mungkin jalan hidup saya gitu untuk di rumah, untuk ngurus keluarga, untuk ngurus anak seperti itu. Dan alhamdulillahnya orang tua saya juga nggak nuntut gitu, nggak nuntut macam-macam, malah saya mau disupply. Tapi pada saat itu ya udah saya nurut dulu aja lah, walaupun hati tuh kayak ngerasa ya udah gitu, nggak ya udah seterjalannya aja seperti itu. Resign, kodarullahnya suami pindah kerja dan penghasilan itu setara bahkan lebih dari saya yang pada saat bekerja gitu kan. Itu kayak Allah tuh ngasih sesuatu tuh kayak yang di luar logika manusia gitu, yang Masya Allah banget gitu, kok Allah baik banget gitu. Pada saat awal mulanya saya ragu, awal mulanya saya kok bisa nggak, dengan banyak pikiran-pikiran yang negatif muncul gitu, tapi Allah masih baik gitu. Allah tuh masih, kamu nggak boleh kayak gitu, saya udah kasih rezeki kamu kayak gitu. Dari situ saya berpikir bahwa oh ya alhamdulillah gitu. Jadi meningkatkan kayak rasa keyakinan saya juga kayak gitu sama Allah gitu. Nah pada saat itu saya setelah di rumah, saya dari situ berpikir bahwa kalau biasa capek gitu, biasa kita berkarya, biasa kita ngapain kayak gitu ya udah akhirnya saya ngapain ya di rumah gitu. Padahal walaupun memang pasti ada kegiatan kan di rumah kan, ya kan kita ibu-ibu kan pasti ada aja ya, ngurus keluarga, ngurus suami, ngurus anak, ada aja. Cuman pengen kayak ada sesuatu gitu dari yang bisa kita karyakan apa gitu. Jadi kebetulan saya tuh orangnya kayak nggak mau diem kayak di rumah kayak gitu, kayak harus ada kayak kita tuh masih punya, pasti setiap orang masih punya passion kan, kita tuh punya passion, punya skill yang memang kita tuh harus kita bisa manfaatkan kayak gitu. Dari situ saya ngulik-ngulik di Facebook kan, dulu kan kita jualannya ya maksudnya dari Facebook, dari WhatsApp kayak gitu-gitu ya. Sekarang kan sekarang ada Instagram, ada TikTok kayak gitu, ada marketplace kayak gitu. Saya awal mula dari Facebook dulu kayak gitu. Dari Facebook dulu itu saya itu orangnya tuh nggak bisa dijualin. Jadi kita biasanya suka risih ya pada saat orang, Bu saya jualan ini, tolong dong beli, kan maksudnya kita kan nggak suka ya langsung ditodong dijualin gitu. Jadi saya mencoba mungkin bahwa saya nggak mau ngejualin gitu. Saya mau, kebetulan pada saat awal mula saya ke SR ini ada ilmu namanya cover selling, jadi jualan terselubung kayak gitu. Jadi kita tuh menawarkan tapi kita tuh jualan tapi tanpa menawarkan. Aku pikir kayaknya saya banget deh gitu, saya nggak mau jualan kayak belak-belakan di awal gitu. Dan awalnya juga saya merasa ya udahlah cukup untuk jadi reseller kayak gitu. Pas pertama kali itu tahun 2017 jadi reseller, karena memang biar dapat diskon ya, jadi kita dulu 20% beli produknya kan udah dapat diskon, dan memang akadnya itu kan harus dijualin. Saya mikir dijualin kemana ya, maksudnya mau ke medsos aja gitu. Kebetulan dulu itu banyak ilmu bisnis kan, buku-buku bisnis yang saya ngerasa saya itu jualan itu harus dengan ilmu. Kalau misalkan tanpa ilmu kayak gitu, jualan itu kayak kita tuh nggak ngasal gitu. Jadi belajar saya beli buku bisnis itu, kayak bisnis dikejar duit dari Facebook, kayak sosmednya banjir orderan itu, terus kayak tentang marketplace saya baca-baca, saya belajar dari awal gimana sih cara-cara jualan kayak gitu-gitu. Akhirnya kan pada saat awal apakah langsung laku? Kan enggak ya. Iya kan, kita mulai menjualan, tapi alhamdulillahnya itu pada saat masuk bahwa kalau jualan minta laku itu kayak kita tuh pasti baper gitu. Pada saat kita posting ya yang beli pasti baper.
kemudiannya kita padahal jualan itu butuh konsisten kayak gitu kan, butuh kita tuh jangan apa ya, setiap waktu itu tiap hari tuh harus kita posting terus kayak gitu. Makanya pada saat itu saya baca buku kayak gitu, terus alhamdulillahnya pada saat posting ada orderan dari teman-teman kantor, teman-teman kayak teman-teman kuliah. Jadi masya Allah banget ya, bisnis asar 12 ini pada saat kita jadi ibu rumah tangga pun kita masih tetap terkoneksi sama lingkungan kita sekitar gitu. Dan alhamdulillahnya itu saya ada agen dari Kalimantan, itu teman kuliah saya dulu gitu. Jadi pada saat dia orderan itu, saya mau order produk SR12 gitu. Awalnya saya CO buat anaknya kayak gimana gitu, dan jadi kita masih bisa saling terhubung gitu, terkoneksi gitu. Terus yang di awal itu saya akhirnya itu kan omset subagen itu 5 juta per bulan pas awal tahun 2018. Kalau sekarang kan kita ya, pas 5 juta saya naik subagen by modal, saya mikir dengan omset 5 juta, lagi-lagi saya pikiran saya itu yang 5 juta per bulan itu besar gitu. Saya pikir kok bisa nggak ya, itu ada aja gitu pikiran-pikiran negatif yang muncul. Pasti ada up and down-nya gitu, pasti ada hambatan-hambatan kita pada saat berjualan kayak gitu. Dan akhirnya lagi-lagi kita tuh memang harus segala sesuatunya melibatkan Allah ya. Pada saat kita melibatkan Allah itu kayak Allah tuh ngasih kemudahan-kemudahan kayak gitu. Pada saat kita kayak ngerasa kita lagi down gitu, kayak ngerasa kita aduh kayaknya saya nggak di sini deh gitu, saya kayaknya nggak di bidang ini deh, saya minta lagi sama Allah, ya Allah memang kalau memang di SR12 itu memang jalan saya gitu, kalau memang di sini itu Allah memang jalan pintu rezeki saya di sini, tolong mudahkan, tolong lancarkan. Jadi lagi-lagi semua saya libatin sama Allah gitu ya. Allah tuh pasti setiap kita libatin Allah ada aja caranya Allah tuh ngasih sesuatu yang kamu harus ini, kamu kayak gini, kamu kayak gini kayak gitu. Jadi ya pada saat itu setelah sholat itu tiba-tiba pada saat saya sebenarnya saya pengen menyerah gitu, pas itu Allah ngasih kayak orderan kayak gitu, kayak tiba-tiba dari mana saya nggak kenal ada orderan datang. Kalau itu saya bingung, oh kayaknya kok alhamdulillah kok jadi makin dilancarin nih sama Allah gitu. Nah apakah memang ini jawaban Allah ya bahwa saya tuh harus terus berjuang di sini, harus terus saya bertahan di sini gitu. Karena kan pasti kita ya sama mungkin pernah gitu jualan kan nggak langsung kita tuh naik terus gitu kan, pasti ada kita tuh masa-masa kita sulitnya, masa-masa kita naik lagi kayak gitu-gitu. Dan tetap itu benar-benar yang harus segala sesuatu itu pasti kalau pada saat kita melibatkan Allah kasih jalan, dan harus kita tuh positif mindset gitu. Kalau misalkan nggak yakin kita laris ya udah nggak usah jualan gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen jualan tapi nggak yakin nggak usah jualan, mendingan. Jadi mindset itu penting ya teman-teman gitu. Jadi mindset berbisnis itu kalau awalnya saya merasa bahwa saya di sini hanya sebagai bisnis sampingan. Allah tuh kasih sampingan gitu. Jadi yang ya udahlah sampingan, ngisi waktu luang, promosi sampingan. Allah ngasih nggak yang benar-benar ini? Allah kasihnya ke sampingan gitu. Tapi pada saat saya merubah kayak mindset bisnisnya itu bahwa saya tuh yakin jualan ini memang bisa kita tuh berbagi manfaat, menyebarkan bermanfaat. Jadi niat kita tuh penting banget dalam bisnis ini gitu. Kalau misalkan niat kita memang sempit untuk diri sendiri, untuk mengisi waktu luang, Allah pasti segitu-gitu aja gitu. Tapi pada saat niat berbisnis kita diluaskan lagi untuk kebermanfaatan banyak orang, untuk maksudnya untuk banyak orang, nggak hanya diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar gitu, biar
menjangkau semua kalangan dari herbal, makeup, skincare, dan pada saat kita posting pasti kan orang-orang yang butuh solusi, yang butuh ini kan ya udah alhamdulillah berarti kan pahalanya kita kan ngalir dong, otomatis nggak hanya jadi di bisnis ini kan kita nggak hanya cuan gitu, itu efek samping yang memang kalau dari awal niat kita berbisnis untuk kebermanfaatan itu bakalan pada saat kita down itu kita up lagi gitu ya, kebermanfaatan banyak orang untuk kebaikan, biar pada saat orang pakai tiba-tiba ada testimoni yang bagus gitu ya, alhamdulillah saya jadinya ini dari produk kan kita bahagianya luar biasa gitu. Jadi nggak hanya kita dapat uangnya gitu, pada saat orang lain mendapat kebermanfaatan dari produk yang kita jual itu tuh udah lebih dari apapun gitu. Makanya dari situ saya mikirnya ya maksudnya ya udah ini untuk kebermanfaatan banyak orang, pasti Allah bantu kayak gitu. Jadi insya Allah ya teman-teman, pada saat kita mengubah niat kita, mengubah mindset bisnis kita itu bahwa bisnis itu untuk kebermanfaatan, untuk yakin bahwa bisnis itu pasti yakin laris, karena setiap orang itu pasti udah punya ini misal stok kita tuh udah punya, pasti ada yang beli gitu intinya. Jadi sesuai sama mindset kita gitu. Jadi kalau misalkan mindset kita baik, Allah pastinya pasti yang baik-baik kan gitu. Kalau misalkan mindset kita banyak pikiran yang negatif, macam-macam, itu yang terjadi gitu. Karena kan memang Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya kan ya Bu ya. Jadi Bismillah aja yakinin bahwa kalau misalkan kita berprasangka baik, nanti dapatnya pun memang yang baik, apalagi niat kita untuk ibadah gitu. Kalau misalkan uang itu kan cuma efek samping dari kita jualan produk gitu. Jadi kalau misalnya jualan produk, orang transfer ya itu efek samping kan kita dapat uang gitu. Tapi pada saat kita jualan produk untuk niat ibadah, untuk kebermanfaatan, itu kita pasti pada saat kita down itu pasti kita semangat lagi, bangkit lagi kayak gitu. Jadi yang itu yang membuat saya tuh merasa ya harus bisnis yang sangat bisa untuk dipertahankan kayak gitu. Jadi di pas agen tapi di bisnis juga ada pasti ada hambatan yang harus kita naik gitu. Jadi pas hambatan itu saya juga ada beberapa hambatan yang pada saat saya jadi agen dulu, saya RO produk, terus saya produknya itu dulu itu yang pas launching Black Framework ya, jadi pas launching Black Framework dan pasti udah pada list dong, banyak kayak gitu. Terus saya pada saat itu saya orderkan dan paket saya itu hilang gitu. Jadi ada hambatannya juga yang hilangnya itu senilai taruhan saya waktu agen itu sebesar 3 juta rupiah. Jadi paketnya itu datang sama kurir ke rumah, itu tuh ada di teras rumah gitu. Saya waktu itu lagi nginep di orang tua, saya datang hari Senin pagi. Jadi udah difotoin kan sama kurir gitu-gitu, dan memang udah ada gitu dan tetangga-tetangga, tapi pada saat datang nggak ada sama sekali gitu. Yang saya kaget, aduh gitu kan orderan orang, orderan tim saya yang sebagian besar orderan yang ditunggu kayak gitu. Pasti saya ngecek CCTV kayak gimana itu sepi dan ada yang ini apa dari tetangga-tetangga juga nggak ada yang intinya pada rumah itu paket itu nggak bisa datang, nggak bisa ada lagi gitu. Dan saya mikir dari situ ya sebagai manusia ya pasti saya ngerasa kayak kecewa, saya ngerasa kayak aduh gimana nih gitu. Tapi pada saat saya cerita sama orang tua saya cuma bilang ya udah kamu mau naik kelas gitu. Jadi ya mereka tuh selalu berpikir positif, berpikir yang ya udah nggak apa-apa, kamu mau naik kelas, nggak mungkin kamu tuh nggak diuji. Kamu mau naik kelas pasti kamu diuji gitu. Karena sekolah aja pasti ada ujiannya gitu, nggak mungkin dia naik kelas 2, 3, 4, 5 tanpa ujian gitu. Setiap orang pasti ada ujiannya gitu. Jadi saya rasa oh ya udah insya Allah lah bisa gitu. Jadi saya pas orang tua, memang orang tua itu yang nggak langsung adjustment, kamu gimana sih gitu kan, biasanya saya dimarahin gitu kan. Saya malas juga kalau nelfon sesuatu sama orang tua gitu. Tapi kenapa saya ke orang tua, karena memang orang tua saya tuh selalu berpikir
positif gitu, apa-apa yang mereka tuh berpikiran yang ya udah itu ya memang yang terbaik, ambil hikmahnya aja, pasti ada sesuatu di balik itu gitu. Jadi saya meyakini bahwa ya udah ada penguatan support system saya gitu. Jadi saya apa-apa cerita sama orang, alhamdulillahnya orang-orang terdekat saya gitu yang selalu menguatkan kayak gitu, selalu mendukung apa-apa, dan selalu bahwa pada saat kita lagi down pun ada yang ya udah, jadi kita merasa semangat lagi kayak gitu. Dan ya udah bismillah aja gitu. Dari situ yang memang pada saat kehilangan itu, pada saat kita ikhlas gitu, pada saat kita tenang, intinya tuh pada saat sesuatu tuh kita harus tenang gitu. Pada saat tenang, Allah tuh ngasih kejutan lagi yang lebih dari yang kita harapin gitu. Dan konsep tenang ini sebenarnya kan perlu latihan gitu, yang nggak harus yang ya udah ada ujian nih kita harus tenang, tapi jangan ditenang-tenangin, jangan dimodusin kan, jadi ya nggak bisa gitu, bahwa memang harus benar-benar real di dalam hati yang ya udah gitu. Nah jadi kita tenang, kita ini tuh, jadi benar-benar yang masya Allah banget. Saya merasa di bisnis ini kan penuh kayak keberkahan ya, maksudnya dengan kita punya tim-tim yang support, yang mendekatkan kita juga gitu, apa yang positif kan ya semuanya gitu. Jadi saya rasa perlu dipertahankan, bahkan jangan buat diri kita sendiri gitu. Jadi kita perlu cari sebanyak-banyaknya orang agar orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu. Kan berkahnya di situ ya. Jadi pada saat kita buat kita sendiri tuh buat apa gitu, tapi kita harus ya udah gitu, maksudnya kita harus cari lagi nih orang yang insya Allah bisa berkah, bisa sebanyak orang, karena kita berkumpul sama orang pun dekat sama orang yang punya energi yang positif, yang apa-apa dalam kebaikan itu kan ke-charger energinya gitu kan. Jadi kayak rasanya itu pasti selalu semangat kan, kayak gini-gini kan kita kumpulan di sini kan pasti kita saling ngecas energi nih gitu. Jadi saya juga bisa semangat gitu sama teman-teman ibu semua gitu ya, bahwa saya tercas gitu. Jadi kita saling mengingatkan dalam kebaikan kayak gitu. Di ini bisnis yang penuh dengan keberkahan bersama orang-orang yang insya Allah ya Allah ridhoi gitu. Amin. Mudah-mudahan terus berkembang ya, kita semuanya terus berproses bareng-bareng, terus berjuang sampai banyak lagi yang kita memberi manfaat lagi ke sebanyak-banyaknya orang gitu. Jadi kita jangan mau untungnya ada jenjang level nih kan, ada itu ya, dari reseller, subagen, agen, deku gitu. Insya Allah ya kita semua bisa sama-sama jadi deku ya Bu ya gitu. Amin. Jadi insya Allah hambatan yang ada jalanin, jangan dilawan gitu. Udah jalanin aja, nanti kita dengan berpikiran kita positif apapun itu, insya Allah kita mau naik kelas. Pada saat ada sesuatu trigger di depan, oh mau jadi agen gitu, mau jadi agen. Jadi kita yang ya udah positif aja. Pada saat kita berpikir positif, Allah ngasih kok gitu. Karena memang yang sesuai sama perkiraan kita, pada saat kita dapat kerikil di depan, terus Allah pada saat itu kita seuzon sama Allah, seuzon sama ngeluh. Pada saat ngeluh apa yang didapat? Justru kebaikan-kebaikan bakal menjauh gitu kan. Jadi pada saat itu kita tetap harus kayak bersifat kayak gitu ya, dan berpikir positif biar kebaikan-kebaikan itu datang banyak ke kita gitu. Jadi insya Allah kita udah berada di gerbong yang tepat, di jalan yang tepat gitu. Jadi semuanya insya Allah kita bisa sama-sama ya terus berjuang di sini. Ya sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Bung Rizka. Nah, teman-teman ada yang mau tanya ke Bung Rizka, boleh silakan kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau tanyakan ke Bung Rizka langsung?
Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kalau ada apa seperti para DO yang udah sukses kayak apa nih saya jadi DO gitu ya. Memang ternyata awal dari mitra sampai sekarang tuh tetap kayak masih belum paham banget gitu ya. Kayak yang dijelaskan masalah kan saya kan sudah ada gitu ya, terus sering covid gitu, terangin sama pas tadi kayak belum tergambar gitu ya. Soalnya saya masih belum banyak punya mitra gitu kan, baru lima orang kan beliau di berikutnya bisa membantu. Dulu tantangannya sudah gimana waktu punya mitra banyak, laku banyak, gitu kan kasih sekali kayak tadi udah cerita, ya gitu kan kayak mundur gitu, sih jangan gitu kan. Gimana berapa lama proses seperti itu? Bu Rita ya, ceritanya ada oh ya, berarti kan dari AFM itu misalnya baru 7 orang. Ya. Oh ya, terus ya Kadang saya suka sulit menyampaikan buat mengajak mitra. Kalau untuk produk, kalau komunitas sudah kadang sehari ada 500, sudah ada sekitar yang berapa, tergantung itu ya, tergantung. Tapi kadang-kadang kayak apa tergantung Allah yang maha memberi, apa tergantung doa gitu. Soalnya kalau untuk saya kayak ibadah gitu, saya malah banyak keluarkan biaya. Tapi kalau saya lagi di rumah gitu ya, itu nggak bisa lagi. Tapi kalau kayak biasa gitu kan. terus ya mesti kita sharing aja ya Bian. Jadi kita itu memaksimalkan apa yang menjadi ranah kita aja Bu gitu. Kalau masalah hasil segimanapun itu memang udah ranahnya Allah gitu ya. Maksudnya ngapain sih kita ngulik-ngulik hasil gitu. Kita maksimalin apa yang ranah kita. Dengan apa ya, dengan ikhtiar, dengan doa itu maksimalin kan gitu. Jadi kita ikhtiarnya dengan apa nih? Ibu udah bagus bisa dengan bazar kayak gitu. Ibu udah bagus tapi kan ininya kan modalnya lagi besar gitu kan. Biasanya emang di awal bazar, saya juga kan bazar pasti kita nyediain dasar susu gitu ya Bu ya. Dengan mungkin pada saat ada yang beli itu memang udah nutupin buat yang kita tester kayak gitu-gitu. Tapi niatin aja bahwa insya Allah ini tuh dalam rangka kita mengangkat produk ke banyak orang gitu. Jadi bukan berarti pada saat kita bazar kita langsung balik modal di situ Bu. Pasti Allah ngasih di jalan lain. Kita ikhtiarnya di sini, tapi hasilnya pasti ada lagi di lain, di tempat lain gitu. Jadi saya pun kalau misalkan oh gini ya, maksudnya saya ikhtiarnya waktu itu masukin produk ke rumah sakit. Maksudnya gini, ke rumah sakit itu ke apa udah dibimbing sama ini ya Bu, apa sama ahli gizi sama dokter. Tapi kan itu kayak rumit ya, maksudnya pasti proses ininya tuh minta ini yang satu ini jadi belum gol gitu Bu. Tapi kalau misalkan saya ngeluh di situ gitu ya, aduh saya udah capek-capek bolak-balik dan rumah sakitnya pun di Jakarta gitu ya. Tetapi kan nggak ada hasilnya gitu kan, pasti ada kendala-kendala ya di situ. Saya udah ngeluarin modal, udah ongkosnya, udah dasar produk ke para dokternya, ke semuanya kan pasti ya Bu ya. Saya udah donor darah misalkan, donor darah itu kan misalkan banyak gitu. Maksudnya saya waktu itu membersamai subagen saya juga gitu yang kita semuanya ke para dokter, dan itu kan nggak satu
satu waktu kita ketemu langsung kita oh ya udah saya order kan nggak gitu ya udah. Tapi dari situ pada saat kita mikir pada saat kita ngeluh kita dapat apa ya gitu, pasti pada saat kita ngeluh otomatis ya kebaikan-kebaikan yang lain tuh nggak datang gitu loh. Jadi insya Allah Bismillah aja yakinin bahwa saya kayak gini tuh untuk menebar manfaat, menebar orang-orang biar tahu produk kita kayak gitu kan, itu nilainya nggak dapat kita pikir secara logika kita nggak dapat untung, tapi insya Allah dapat pahala Bu ya kan, pasti diganti insya Allah pahala-pahala itu bakalan mengalir terus gitu. Dan pada saat itu kita udah maksimalin ikhtiar, kita maksimalin doa, Allah ganti dari berbagai hal lain gitu. Entah ibu banyak nanti mitranya atau kita tiba-tiba order yang subagen apa aja kan itu udah di luar nalar kita kayak gitu. Jadi yakin aja di situ semuanya itu apa yang kita keluarkan insya Allah diganti sama Allah gitu, insya Allah berpahala gitu, jangan nggak ini gitu maksudnya, dan diganti dari sisi lain gitu. Untuk closing untuk apa kalau pada saat kita ngirim closing nggak closing berapa berhenti aja deh gitu kan, masih ngapain sih capek-capek gitu kayak gitu kan pasti ya Bu ya. Tapi ibu udah jadi agen ya, maksudnya satu langkah lagi kan Bu, maksudnya kita untuk jadi tangga deku. Kalau udah jadi agen sayang banget gitu loh Bu, bahwa kalau ya udah kalau udah terjun kita di sini ya udah nyemplung aja nih Bu sekalian gitu, basah-basah deh gitu. Sampai kita tuh berarti kan harus ikhtiar lagi, harus doa lagi gitu. Kalau insya Allah kalau udah gitu hati plong Bu. Terima kasih. Nah, ada lagi yang mau tanya dari sisi sana Ibu? Ada yang mau tanya kan dari sana? Nah? Oke, silakan. Nah, ini dari mewakili dari pria. Oke, silakan Masnya. Itu ya gimana ya caranya biar konsumen percaya sama produk yang kita jual? Berarti calon mitra ya, baru ya. Sebelumnya sudah pakai produknya belum Pak? Belum tahu ya. Tapi udah tahu produknya apa aja? Tahu kan? Maksudnya? Iya, nanti kalau kayak gitu kan bisa dilihat di bawah ya, suka tester-testernya gitu. Jadi, ya di sebelah cobain aja Kak. Apa kayak tahu produknya, ada Gomilku, ada kayak makeup, skincare herbal, mumpung di sini, enggak banget. Nanti biasanya pada saat kita udah ngerasa feel-nya gitu, kita nggak kalau jualan kayak gini tapi kita nggak kebayang produknya apa, pasti kan kita pikir apaan ya gitu. Pada saat orang nanya juga kan kita justru jualan itu kan butuh kita tuh pada saat orang nanya kita pede dong mau jawab juga, oh ya ini manfaatnya ini, komposisinya ini kan, jadi untuk ini bagus, testimoninya ini, kita bakalan lebih luas ngejelasin kan ke orang gitu. Jadi di luar kan ada produknya, kakak coba lihat videoin gitu loh, tester-tester yang ada apa sih kayak Gomil bu ada madu, sari kurma yang herbal nih, lemon bu oke gini kayak gini kan, jadi oh ada bayangan nih. Terus di Telegram sekarang ada banyak ya yang di D3SR12 untuk produknya apa aja. Jadi pada saat untuk memulai jualan jangan langsung dijualin semua, pasti bingung ratusan produk kan Kak gitu ya, ratusan produk yang semua orang pada saat kita posting ganti-ganti itu kan orang bingung brandingnya apa. Jadi kalau misalkan mau memulai satu produk dulu aja kuasain gitu. Jadi satu produk manfaatnya apa, komposisinya apa, testimoninya apa, itu di branding dulu aja gitu. Jangan semuanya dulu. Jadi perdalam dulu satu produk sampai terus, jangan sehari dua hari gitu loh. Misalkan kira-kira ya seminggu dua minggu lah gitu pada saat kita lagi posting nih tentang produk Gomilku, besoknya tentang manfaatnya kayak gitu, tapi dengan produk yang sama ya. Jadi kan cara customer juga pada saat melihat iklan kita nggak langsung beli, dia pasti ini dulu, ini apaan ya? Besok kita posting lagi manfaatnya, besok kita posting lagi kandungannya kayak gitu kan. Jadi orang udah mulai wah kayak mulai ada rasa tertarik. Awalnya kan orang tahu dulu gitu, oh si ini jualan, oh produknya ini, tapi lama nggak jualan lagi kan orang lupa. Tapi besoknya oh manfaatnya ini ya, terus testimoninya ini ya, jadi ada orang merasa keinginan untuk membeli gitu. Jadi intinya di awal memulai harus konsisten gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya udah konsisten terus, insya
insya Allah bisa. Terima kasih Kak. Jadi semangat ya. Mau jadi apa? Oke. Oh supage. Ya, ya. Langsung ya jadi supage. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Oke, tepuk tangan buat distributor kita hari ini Ibu Nuris yang almarhum. Terima kasih Ibu. Dan juga Ibu jangan dulu keluar, kita ada kesempatan Ibu. Hari ini, ayo. Teman-teman dapat ya misalnya ya. Awalnya juga Ibu dapat ridho suami sebelumnya. Ya, awalnya suami itu hanya membimbingkan aja Bu, tapi mungkin mendiamkan gitu ya, nggak support, cuek. Terus gimana sekarang suami jadi dukung? Makanya saya jualan sendirian Bu, gitu. Jadi pas si suami itu saya jualan karena memang jiwanya nggak ada jiwa bisnis ya Bu ya. Saya jualan, saya stok sabun, apaan sih gitu kan. Saya ada stok, suami saya berangkat kerja, pulang kerja boro-boro nanya sama saya gitu. Yang ya udah gitu. Maksudnya saya merasa ada di titik bahwa ya udahlah, pada saat saya cerita sama leader saya bilang asal suami ridho, suami izinin, udah nggak apa-apa, jangan minta berharap lebih gitu, jangan minta berharap banyak, kita kerjain aja yang memang udah kita jalanin, awalnya kayak gitu. Jadi ya udah pada saat itu ya udah Bismillah, walaupun hati kadang ya gimana ya Pak, saya capek juga di rumah gitu. Saya harus packing orderan, saya harus balesin chat, suami cuek banget kayak gitu. Duduk, nggak ada pertanyaan, Bun gimana jualannya gitu Pak. Iya, ini gimana, hasilnya apa, nggak ada sama sekali gitu. Ya udah, yang saya merasa ya udahlah gitu, sampai akhirnya saya mikir bahwa suami itu kan pakai logika mainannya. Jadi saya harus bisa buktiin ini sama suami gitu, bahwa kita tuh jualan tuh bisa tuh menghasilkan kayak gitu. Bisa bahwa ya udah saya tapi niatin jangan untuk nyaingin suami ya, bukan, kita tuh nggak bisa untuk nyaingin suami atau gimana, karena suami itu imam kita gitu. Cuman ya kita tuh bisa sama-sama gitu, saling ini loh Pak, saling ya udahlah, dia juga mau mulai full kayak gimana. Akhirnya sampai suatu ketika ya alhamdulillah bisa inilah Pak, bisa membuktikan gitu sama suami. Akhirnya dari situ mulai melek bisnis. Buktinya melalui apa? Jadi ya buktinya yang tadi yang di video itu kan awalnya saya sebelum menikah sama suami itu, suami udah ngambil rumah KPR Bu gitu. Jadi 2011 saya belum nikah, dia udah ngambil KPR rumah. Saya 2013 saya diajak ke rumahnya dong, otomatis belum pindah. 2013 saya pindah ke rumahnya, masih KPR kan Pak, kayak gitu. Dari situ ya kalau namanya kita kerja kantoran kan ya Pak, maksudnya kalau gaji sebanyak apapun pasti dengan kebutuhan pasti ya habis aja gitu. Maksudnya ada aja kebutuhan, semakin tinggi penghasilan semakin tinggi juga kita keperluan kita gitu kan ya, pasti kan kalau ini. Ya udah, akhirnya dari situ saya mikir ya Allah, saya pengen dengan bisnis ini juga saya bisa membantu suami untuk bisa menghasilkan KPR rumah. Saya dari situ jadi diartinya lebih luas lagi. Jadi waktu awal ego ya udah suami kerja cari nafkah, saya ya udah saya dapat uang buat saya sendiri, masih kayak gitu, otomatis Allah masih buat saya sendiri gitu loh Pak. Jadi yang ya udah segitu-gitu aja gitu. Tapi pada saat saya niatin saya pengen bantu suami juga gitu, saya pengen melunasi KPR rumah gitu, dari Allah tuh kayak ngasih rezeki istilahnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu, kayak Masya Allah banget gitu, yang tiba-tiba ada rezekinya gitu loh untuk melunasin. Yang saya mikir secara logika manusia tuh yang kayaknya kalau saya jualan dan niatin untuk melunasin KPR, saya nggak mungkin dapat segitu gitu. Tapi pada saat kita akad di diri kita untuk kebaikan, uangnya tuh ada gitu loh. Jadi saya ya Allah Masya Allah banget, dan kita tuh kayak maksudnya tuh kayak konsep rezeki tuh nggak bisa diukur gitu, maksudnya sama logika kita gitu. Dan pada saat itu pun saya udah alhamdulillah ya udah saya jadi pede dong, maksudnya suami dari situ mulai
Pak. Enggak Pak, jadi masih dalam waktu itu berapa? 78 juta ya Pak. Iya, dia kaget. Uangnya dari mana gitu yang ngerasa Jualan sabun. Jualan sabun uangnya dari mana? Saya kan bingung ya, yang Masya Allah, tapi saya bingung kok bisa ya gitu. Masya Allah ya Allah saya kalau ngeliat ya Allah tuh masih baik banget gitu ya, saya ditemukan bisnis yang Insya Allah berkah ya Bu ya gitu. Dan Insya Allah yang kita mau, jadi saya itu mulai dari situ suami mau nemenin, mau ikut, oh ya udah berarti bisnis ini bisa diperjuangkan gitu. Saya mulai lagi, ya udah deh nih, ayo kita umroh gitu. Jadi saya pede, apa yang aku ya udah umroh, jadi kayak udah nggak mau pakai logika lagi Pak. Yaudah kita umroh, kalau secara logika sayang dulu, uangnya dari mana? Dari siapa? Dapatnya berapa? Emang umroh berapa? Gitu kan ya Pak ya? Saya nggak mau pakai nalar lagi, nggak mau pakai logika lagi. Jadi pada saat kita daftar, pada saat kita mengakarkan sesuatu, Allah kasih kok uangnya gitu ya. Bismillah gitu. Saya juga waktu itu yang pas umroh itu, kalau kita pakai logika, uangnya berapa kayak gitu. Terus, tapi saya daftar aja dengan PD-nya Pak. Belum ada uangnya ya Bismillah, tapi yakin gitu ya, Insya Allah ada gitu. Ya udah daftar, berarti kan pada saat kita daftar, Allah tahu kita serius dong dengan sesuatu itu gitu. Jadi nggak hanya kita cuma saya pengen ini, tapi kita nggak memulai kayak gitu. Saya pengen jualan, tapi kita pengen, tapi actionnya enggak. Ya gimana kita bisa mampu gitu. Jadi kan Allah mampukan pada saat kita mengakatkan sesuatu gitu, melihatkan sesuatu, ada jalannya dari Allah gitu. Alhamdulillah banget. Jadi yang benar-benar Masya Allah banget. Ini yang pengalaman pribadi ya kalian gitu. Insya Allah kita pun bisa ya Ibu ya. Jadi jangan pakai logika deh, bukan yang nggak boleh, tapi pakai logika tuh banyak kan yang pasti pikirannya tuh ada aja. Mending logikanya kita positif bener ya, tapi ada aja pasti yang logika yang negatif yang muncul kan, jadi kayak overthinking istilahnya gitu. Jadi pada saat itu Bismillahirrahmanirrahim kita jadi kayak bener Pak, spiritual barunya dapat banget ya, kayak tauhid yakinnya sama Allah tuh jadi kayak kita tuh di apa ya, kita tuh makin yakin. Jadi di jualan ini kalau kita jadi pegawai kan kayak maksudnya kita tuh secara tidak langsung tanggal 25 pasti dapet lah gitu. Jadi udah pasti ini loh Pak, waktu dulu saya kerja tuh yang pasti ya udah nggak bergantung lagi, bukannya nggak bergantung sama Allah, tapi ada hati yang secara tidak langsung tuh nanti juga ada lagi gitu kan, secara tidak langsung kan Allah tahu ya, maksudnya hati kita tuh oh berarti kamu nggak tergantung lah sama aku gitu. Tapi pada saat jualan ini benar-benar yang fix, realnya tuh benar-benar kita tuh bosnya langsung tuh Allah gitu. Mau apa-apa kita minta sama Allah, mau apa-apa kita nggak punya gaji lah, nggak punya gaji yang tetap harus sekian, dapatnya sekian gitu loh Pak. Jadi tapi pada saat kita butuh aku kasih gitu. Kenapa? Oh panggil suami. Ada. Oh omsetnya masih Insya Allah kemarin itu 140. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan bisa, Insya Allah bisa. Baik, kita undang suaminya dari Bu Rizka Hafni. Silakan Pak maju ke depan. Tangan buat suami dari Bu Rizka Hafni. Ya luar biasa. Ya suaminya ini Bu ya. Nah, jadi suami sekarang Pak itu Pak. Secara istrinya sekarang. Alhamdulillah. Kaget ya Pak. Jualan sabun saya ngasih rumah. Ya itu dia, makanya saya tuh kadang ya awal itu saya nggak saya jadi saya tuh ada mindset itu dari memang keluarga saya itu kan pekerja keras semua. Dari orang tua itu kan mereka nggak kenal yang namanya berusaha apa. Saya tuh pernah berpikir ini dosa saya aja ya. Saya pernah berpikir kayak apa sih wirausaha itu, maksudnya penghasilan mereka tuh nggak seberapa dengan kita yang sebagai pegawai. Jadi saya punya pikiran seperti itu Pak. Makanya saya lihat istri saya pas jualan, kamu ngapain sih jualan itu? Harganya kan 22.000 gitu ya. Emangnya dapat seberapa? Saya makanya itu nggak pernah lihat, itu dosa saya nih.
Karena itu dosa saya, itu dosa saya. Saya nggak mikir, namanya saya setiap kerja saya si bunda ngapain sih? Ya saya aktivitas saya sendiri. Sampai saya ujungnya itu tahun 2020 sampai dia tuh naik dulu tau. Saya tuh nggak nemuin dia. Wah, parah banget tuh saya. Sampai dia tuh prakteknya di situ tahun 2020. Makanya dia tuh kayak waktu kehilangan barang, dia tuh gak curhat ke saya, Bu. Pak, anak tahu saya pasti cuek. Dia itu ke ibu bapaknya. Gitu kan, sampai 2020 itu saya ngerasa agak nyesel juga sebenarnya. Pas dia naik itu, dia nggak nemuin dia. Itu adalah dosa saya sebenarnya. Oke, terus tapi saya juga pas dia bilang 2021 dia bilang, Bi, kamu ada saya dipanggil Abi sama dia. Kamu ada KPR berapa, sisa berapa? Saya bilang, sisa KPR segini, saya jual aja kan 70 sekian lah. Terus kita lunasi nih, dan ada tuh, kamu uang dari mana? Emang kamu ada uang sih itu? Saya bilang gitu. Ada, ya benar. Ya udah, jadi minggu depan kita atur waktu ke Bank BTN, Bank BTN di Kuningan. Udah saya kira ke Bank BTN mah dia, belum saya transfer lagi ke rekening kamu. Transfer dia langsung saya lunasin. Udah gitu, nah dari situ saya belum yakin banget Pak. Saya tuh masih kepo aja, saya bisa ya dari bisnis ini bisa ya gitu. Tapi saya belum support dia banget. Saya nggak kepo aja. Saya mulai tuh kepoin di Instagram dia, saya lihat ngapain aja sih dia, Facebook dia saya lihat gitu. Namun dari situ saya mulai perlahan-lahan. Tapi saya lihat kok makin lama potensinya makin bagus ya, maksudnya saya mulai masuk grup dia, grup saya sebenarnya kayaknya jadi pembaca aja. Saya masuk, saya liatin. Nah disitulah saya akhirnya nemuin bahwa kita ini saling melengkapi. Jadi saya tuh melihat ada mental block dia yang nggak bisa dia terobos, sementara di saya bisa. Contohnya kayak semacam dia ini masih agak gimana ya, kurang pede kalau dia bicara di depan. Mungkin kalau dia misalnya untuk mempromosikan secara hard selling masih agak kurang pede. Dari situlah saya mulai tahun 2022 saya mulai memberanikan diri untuk masuk benar-benar bantu ya. Makanya kalau sekarang kita ada kerjasama juga dengan beberapa apotek di Depok itu saya masukin. Jadi saya yang bagian depan, saya bagian bad guy-nya, dia bagian good guy-nya. Jadi bagian ngomongin orang tuh saya. Saya bilang kayaknya kok bisnisnya hanya sekedar hanya gitu aja. Saya bilang, kayaknya kita bisa deh masukin konsinyasi seperti itu. Saya coba cari jalan. Akhirnya kita sekarang udah kerjasama dengan 3 apotek, 2 bidan sama 1 klinik gitu dan Bogor. Gitu. Itu perjalanannya 2 tahun. Nah semenjak itu alhamdulillah Pak. Dan saya lihat juga bisnis ini. Saya juga sekarang saya mulai terbuka. Jadi saya sekarang udah nggak ngikutin orang tua saya lagi yang jiwanya pegawai. Jadi suatu saat nanti saya pengen punya impian kalau saya bisa jadi couple planner sebenarnya. Karena saya lihat ini bisnis S12 ini itu gimana ya? Dia tuh tidak hanya melulu soal jualan, kita ini sebagai mitra itu tuh dibimbing. Bener loh. Saya mungkin kalau saya cerita ya tentang apa yang kita dapatkan itu benar-benar murni dari S12. Bukan dari gaji saya sebagai pegawai. Jadi kayak semacam saya umroh kemarin itu kita umroh 78 juta berdua. Jadi saya ambil yang kamar berdua, 37 juta seorang ya. Itu benar-benar dari S12 itu nggak ada uangnya sama sekali. Kalau saya gaji itu hanya beberapa itu habis buat rumah tangga. Jadi itu benar-benar dari S12 itu hanya terkumpul dalam berapa bulan. Itu yang kasih apa? Benar-benar S12 itu benar-benar saya jadi bisnis yang jadi saya pikirnya sekarang malah saya nggak mau lah jadi karyawan terus. Suatu saat saya pasti pensiun. Kalau kita mulai bisnis saat kita pensiun itu kita dalam kategori sudah terlambat. Karena zaman itu makin lama makin berkembang. Sementara kita ini punya kapasitas, umur itu nggak bisa dibohongin. Jadi semakin berkembangnya zaman, kita umur kita sudah semakin menua itu pasti ada keterlambatan juga dari segi fisik, dari segi logika kita nggak bisa ikutin zaman. Jadi
menurut saya bisnis itu harus dibina dari sedini mungkin, dan SA12 ini salah satu pilihan yang terbaik. Karena kenapa? Karena bisa dimulai tanpa modal. Yang kedua juga kita potensinya besar, untungnya besar, dan ini ada sistem sharing profit juga. Jadi kita melahirkan seseorang itu kita bukan dalam apa, kita dapat sharing profit. Itu menurut saya yang saya memandang ini suatu bisnis bisa kita saya pakai terus sampai saya pensiun. Karena saya mikir kalau saya jadi pegawai terus, kalau saya pensiun bisa saya 35 tahun. Kalau saya nanti pensiun 56 tahun, terus ada 20 sekian tahun lagi, saya pensiun, saya paling dapat pensiun berapa? Bisa 300, 500 juta, 1 miliar. Dari 1 miliar itu, sisa umur saya berapa? Kalau saya hidup sampai 63 tahun atau 73 tahun, mampu nggak 1 miliar itu menahan inflasi yang pertama? Memberikan makan istri saya, untuk anak-anak, kebutuhan meningkatkan anak segala macam butuh biaya. Sementara kalau bisnis ini penghasilan kita tanpa batas, itu yang pikiran saya seperti itu. Jadi bisnis ini saya berpikirnya dari awal saya cuek banget, saya banyak dosa sama istri saya. Sekarang saya malah berpikir kayak saya gimana caranya saya harus bisa membantu dia untuk bisa lebih terbang tinggi lagi. Karena suatu saat nanti ini bisnis yang akan saya pakai untuk modal saya untuk masa pensiun saya. Ya Pak, boleh Bu, silakan Pak. Tadi sempat kita katakan jangan bebas suami. Beliau jawab belum ya saat itu. Terus kalau mengizinkan udah belum pada saat itu? Kalau mengizinkan sebetulnya jadi saya itu memang saya punya prinsip kalau suatu saat nanti kalau nikah sama saya, kamu nggak boleh pakai sebulan itu. Karena saya nggak paling anti anak itu diibu sama orang tua, karena saya kasihan orang tua itu udah diri kita dari kecil, masa udah tuanya kita kasih lagi cucunya. Saya nggak mau, saya kasihan sama orang tua nggak pernah mau. Sementara kalau saya dititip sama asisten rumah tangga, saya paling dari situ juga karena nggak percaya. Dan pendidikan terbaik itu adalah menurut orang tuanya, bukan gurunya, bukan ART, bukan neneknya, tapi orang tuanya. Itu saya, makanya saya tuh bilang sama dia, kalau dia mau nikah, kalau kita nikah nanti, kamu harus keluar, apapun caranya. Tapi dia masih minta kompensasi, udah nanti ya setelah lahir keluar. Begitu dia lahiran, saya tagih janji dia, kamu keluar, dia bilang gitu. Tapi Bi, kan sekarang bulan ini, aku Februari ada bonus gitu dia. Ya udah, kamu yang kerja, aku yang jaga. Saya nggak peduli, saya bilang, karena saya nggak mau anak saya itu di sama orang lain, saya bilang gitu. Akhirnya mau nggak mau, dia keluar. Udah pas keluar itu, saya selalu kasih izin untuk dia mau aktivitas apapun boleh, asal tetap dari rumah. Jadi makanya awal itu dia tuh dagang baju, dia jadi dropshipper. Dia beli dari Shopee dijual ke Tokopedia, nanti beli dari Tokopedia dijual ke Shopee. Jadi dia dropshipper namanya. Itu sampai akhirnya dia kenal, sampai akhirnya itu wajahnya itu jerawat. Dia beli kefir, masak kefir, itu lah ketemu sama Dewu Umi ya. Nah dia beli satu kefir sama Dewu Umi. Nah di prospek lah sama Dewu Umi. Jadi lah dia market namanya dia waktu itu. Tapi saya pernah kepo, nah 2021 saya kepo, saya juga dagang dulu tahun 2016 awal ya. Saya lihat dia itu memang jadi sebagai pemula, memang harus banyak nanya. Tapi dia tuh nanya loh, ke Baumi saya pernah lihat, Baumi aku udah bikin konten nih, ini tolong nilai dong bagus nggak? Oh Baumi bilang bagus, baru dia posting. Terus dia bikin Baumi cara captionnya bagus gimana sih? Ini nanti Bauminya yang kasih tahu gini. Kalau di Baumi belum oke, dia posting. Jadi selalu apa yang dia lakuin dia nanya ke Baumi terus. Gitu. Jadi kalau untuk perkembangan dari S12 ini ridhonya itu kapan mengizinkan bukan berarti ridho ya. Kalau ridho nih untuk istriku di S12 mungkin baru kelihatan peningkatan misalnya gimana? Kalau saya setelah ridho dari bapak atau kalau saya sih sebenarnya dari awal tuh saya udah ridho sebenarnya Bu. Izinin ridho. Cuman saya itu nggak saya tendang, saya tutup mata. Cuek aja nggak peduli dia mau apa terserah. Dia mau misalnya mau dagang apapun terserah. Izinnya ridho ya. Karena gini, kayak kita mau ke sini nih, izin dulu ya, biar
Kalau saya nggak benar dulu. Jauh itu. Ibu sampai sini suami gitu. Sampai sini artinya suami tidak maksudkan. Mungkin memang ridhonya beda. Ada yang memang mengizinkan aja, ada yang memang ridhonya dia kalian mendampingi dan support. Dan sudah mengizinkannya itu ridho yang sangat luar biasa. Ya, jadi jangan bilang cuma izinkannya itu sudah sangat luar biasa. Dan bersyukurlah bagi kalian sudah mendapatkan izin dari suami. Ya, tepuk tangan untuk kamu perayaan dua ini dengan insyaallah ya, Rizka dan pasangan suaminya. Dan insyaallah banyak distributor yang akan sharing teman-teman semua di sini ya. Tinggal kita tunggu teman-teman menjadi distributor SR12. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Rizka Hati dan juga suami dan juga ibu dan bapak kita ada di dalam mata ya untuk oleh-oleh dari kita semua dari kita. Oke ya, ini ada sertifikat apresiasi Bu Rizka. Oke ya, kita foto dulu. Foto dulu Pak. Kali kita tepuk tangan dong ya. Terima kasih Bu Rizka, terima kasih Bapak, sangat luar biasa ya, menginspirasi sekali ini untuk kita semuanya di sini ya. Jadi bagi ibu dengan izin suami itu sangat luar biasa. Minimal dapat izin itu sangat penting banget. Time. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark,